Oke, balik lagi kita bakal bahas tentang barisan dan deret ya. Ini bentuknya memang pakai sigma, tapi kalau sigma artinya kan dia nanti menambah kayak gini ya. Nah, tapi tepatnya kalau bahasa teknisnya kita nyebutnya ini deret gitu ya. Jadi ini deretnya deret apa? Kita coba cek gitu ya. Oke, kita lihat sebenarnya kalau kamu perhatiin ini bisa kamu sederhanakan dulu. Oke. Ya, jadi I plus 1 dikuadratkan dikurang I kuadrat gitu ya. Nah, ini kan jadinya I kuadrat plus 2I plus 1 min min I kuadrat gitu ya. I di sini bukan imajiner ya, tapi cuman apa namanya, variabel aja. Variabel di sigma ini yang berjalan dari 1 hingga 25. Oke, jadi ini kan habis nih I kuadratnya. Misalkan 2I plus 1. Oke, karena I-nya mulai jalan dari 1 sampai 25, berarti suku pertamanya adalah 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Kalau suku keduanya 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. Kemudian yang ketiga 2 kali 3 plus 1, 6 tambah 1, 7. Nah, kita lihat ini jadi 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya. Seterusnya sampai berapa? Sampai I-nya 25. Jadi 2 kali 25 tambah 1, 51. Jadi sampai 51. Nah, ini kan sigmanya nih ya. Sigma artinya itu menjumlahkan semua ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita hitung itu adalah deretnya gitu ya. 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya hingga 51 itu berapa? Gitu ya. Nah, pakai aja SN gitu ya. Tentunya ini bedanya 2 nih ya. Nah, jadi dia bukan geometri tapi aritmatika karena dia ada penjumlahan gitu ya. Perpindahan setiap sukunya. Oke, kalau gitu SN-nya berarti N per 2 dikali A plus UN nih. Bisa kamu pakai apa? A plus UN. Kenapa? Karena ada suku pertama, ada suku terakhir. Kita tahu. N-nya ada berapa? Ya, N-nya kan tadi itu I-nya dari 1 sampai 25. Nah, berarti ini dia jalan nih. Ini suku pertama, kedua, ketiga, sampai ke 25. Berarti ada 25 suku. Berarti yang kita cari itu S25. 25 per 2 kali A-nya 3 plus 51. Oke, 54 bagi 2, 27. Berarti 27 kali 25. 7 kali 5, 35, 3 kali 13, 14, 5. 5, 7, 6. 670. Iya, bener ya. 54 bagi 2. 27, 27 kali 3 kali 5, 35, 12, 14, 14. Oke, benar. Jadi totalnya adalah 675. Gitu. Oke, selanjutnya barisan aritmatika. Dalam suatu barisan aritmatika jumlah 10 suku pertama, oke, S10, dan 10 suku berikutnya adalah 50 dan 390. Berarti S10-nya adalah 50. Nah, kamu harus hati-hati yang kedua. Ini 10 suku berikutnya. 10 suku berikutnya itu bukan S20 ya. Bukan. Karena S20 itu artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ke 20. Padahal yang dia maksud cuma 10 suku berikutnya. Artinya 1 sampai 10-nya nggak ikut. Nah, terus gimana kita mau memisalkannya? Ya gampang saja. Kan kita tahunya se-S20 gitu ya. Nah, tapi kan kita tahu S20 itu dari 1 sampai 20, suku pertama sampai suku ke-20. Karena kita mau hilangkan 10 suku pertamanya, berarti tinggal dikurangi S10. Gitu ya, jadi 350. Nah, karena S10-nya itu tadi 50, berarti S20-nya ini sama dengan 350 ditambah S10. S10-nya 50. Berarti ini 400. Jadi kita punya S10 sama dengan 50, S20 sama dengan 400. Oke. Terus mau ngapain? Yang ditanya beda barisan. Oke, kita lihat S10 itu kalau kita masukkan rumus atau sama dengan 10 per 2 kali pakai yang ada B-nya gitu ya. Jadi pakai SN sama dengan N per 2 dikali 2A ya, karena pakai yang B. Yang ada B-nya 2A plus N-1 kali B. Oke, berarti 2A plus N-nya ada berapa? 10, berarti 9B. Nah, ini sama dengan 50. Berarti ini 5, 10A 45B sama dengan 50. Kita
kita bagi 5 jadinya 2A, 9B sama dengan bagi 5 ya, 10. Oke. Yang kedua S20 berarti 20 per 2 kayak 2A plus 19B sama dengan 400. 20 bagi 2 itu 10, pindah jadi 40 ya. 2A plus 19B sama dengan 40. Oke. Nah, 2A plus 9B-nya tadi 10. Kalau kita kurangi berarti 10B sama dengan 30. Berarti B-nya sama dengan ya 30, berarti B-nya sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, gitu. Oke, bagi kamu yang pengen latihan-latihan soal nih, setiap harinya ada fitur latihan soal yang bisa kamu akses setiap hari di Analitika. Kemudian saat setelah selesai mengerjakannya ada pembahasan soal yang bisa kamu cek gitu ya. Ada pembahasan soal dari tim autor dan juga ada ICA gitu ya, Artificial Intelligence, yang bisa membantu kamu untuk mengulik lebih dalam tentang permasalahan soal yang yang telah kamu kerjakan sebelumnya gitu ya. Jadi aku coba liatin ya. Nah, ini adalah 10 soal yang udah aku generate gitu ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Untuk soal harian ada pembahasan dari autor yang seperti aku bilang tadi. Kemudian di bagian sini ada ICA AI di sini ya. Nah, kamu misalnya butuh pembahasan yang lebih santai bahasanya ya, kamu bisa ini, atau kamu bisa ganti custom seperti yang kamu inginkan gitu ya. Nanti dia bakal menjelaskan soal ini dengan lebih detail. Kalau masih kurang jelas, kamu bisa nanya kembali atau menggunakan saran pertanyaan yang ada di bawah ini. Kayak gitu ya. Oke, cukup sekian untuk yang saat ini. See you next time.